Selamat berjumpa lagi dengan saya Berdika Boy dan NIM 203020210013. Di sini saya akan berpresentasi tentang mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yaitu tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam bengkel otomotif. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam bengkel otomotif. K3 dalam bengkel otomotif sangat dibutuhkan untuk menghindari kecelakaan kerja. Hal-hal kecil seperti oli yang berceceran saja dapat membahayakan para pekerja. Karena dapat mengakibatkan pekerja terpleset, bensin yang berceceran juga sangat berbahaya karena dapat memicu kebakaran. Gas buang yang dibiarkan dibuang keluar tanpa adanya filterisasi akan menyebabkan gangguan kesehatan. Kecelakaan yang timbul di bengkel otomotif akan mengakibatkan kerugian baik kesehatan maupun material yang besar. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting untuk pekerjaan dalam bidang otomotif. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Mangkunegara 2002 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan pemikiran serta upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun rohaniah secara khusus untuk tenaga kerja dan umumnya untuk manusia, dan merupakan hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Pengetahuan dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, di lapangan perlu diketahui bahwa tujuan diterapkan K3 adalah untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Adapun beberapa istilah yang terkait dengan kecelakaan kerja yaitu harjat, bahaya atau hajat adalah segala sesuatu keadaan atau tindakan yang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan atau cedera pada manusia. Kerusakan pada alat atau proses lingkungan sekitar. Cedera atau kerusakan tidak akan terjadi apabila tidak ada kontak langsung. Risiko atau risk adalah kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi karena suatu bahaya, kemudian bisa memicu suatu insiden. 3. Insiden atau accident adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat, proses, lingkungan sekitar atau hampir celaka. Yang keempat, kecelakaan atau accident adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak terduga, yang dapat menimbulkan kerugian material, disfungsi atau kerusakan alat atau bahan, cedera, korban jiwa, kekacauan produksi. Kecelakaan tidak harus selalu ada korban manusia atau kekacauan, yang jelas dampak dari kecelakaan akan menimbulkan kerugian. Setiap kecelakaan yang terjadi dikarenakan faktor penyebab sebagai berikut. Unsafe condition atau kondisi yang tidak aman. Beberapa contoh kondisi yang tidak aman antara lain peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai, peralatan kerja yang tidak ergonomis, tempat kerja yang tidak bersih dan tidak rapi, mesin yang memiliki roda tidak dipasang penutup, kurangnya sarana pengaman di tempat kerja. Unsafe action atau kelalaian atau tindakan yang tidak aman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang untuk bertindak kurang aman dalam melakukan pekerjaan, antara lain tenaga kerja tidak tahu tentang A. bahaya-bahaya di tempat kerja, B. prosedur kerja aman, C. peraturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, D. instruksi kerja.
Yang selanjutnya kurang berkompetensi yaitu dalam A. mengoperasikan mesin-mesin, B. memakai alat kerja yang sesuai, C. jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan. Selanjutnya penyimpangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga yaitu A. menempatkan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, B. penegakan peraturan keselamatan kesehatan kerja yang lemah, C. paradigma dan komitmen keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak mendukung, D. tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak jelas, E. anggaran yang tidak mendukung, F. tidak ada audit keselamatan dan kesehatan kerja. Konsep pencegahan kecelakaan pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga dapat menggunakan pendekatan 4E yaitu yang pertama, education atau pendidikan. Tenaga kerja harus mendapatkan bekal pendidikan atau dan pelatihan dalam usaha pencegahan kecelakaan kerja. Pelatihan ketiga harus diberikan kepada seseorang sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya dan dilakukan secara terus-menerus. Contoh, pelatihan dasar keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawan baru, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja supervisor, pelatihan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, engineering atau merekayasa pengaman. Rekayasa dan riset dalam bidang teknologi dan keteknikan dapat dilakukan untuk mencegah suatu kecelakaan. Contoh, pemasangan eisinator pada tangki bahan kimia, pemasangan safety valve pada bencana tekan, pemasangan alat pemadam otomatis, memperdayakan robot, dan lain-lain. Yang ketiga, enforcement atau penegakan peraturan. Penegakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan pembinaan berupa pemberian sanksi yang harus dilaksanakan secara tegas terhadap pelanggaran peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapannya harus konsisten dan konsekuen. 4. Emergency response atau penanganan darurat, yang berarti orang lain yang memasuki tempat kerja memiliki potensi bahaya besar harus memahami langkah-langkah penyelamatan bila terjadi keadaan darurat. Contoh, kebocoran tangki bahan kimia, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang otomotif. Berikut merupakan macam-macam keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga dalam bidang otomotif. Yang pertama, A. kondisi lingkungan bengkel otomotif. Lebar ruangan yang dibutuhkan untuk memerlukan servis tidak membutuhkan ruangannya sangat besar dengan ukuran 2x2 meter sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan servis. Yang selanjutnya, penerangan ruangan. Penerangan yang dibutuhkan di dalam bengkel adalah penerangan dari tempat terbuka, yaitu dari cahaya matahari. Namun apabila bengkel yang besar, tidak selalu cahaya matahari dapat menerangi seluruh ruangan. Sehingga apabila bengkel yang besar perlu ditambahkan penerangan dari lampu bengkel yang redup dan dapat merusak mata dari montir. Selanjutnya, ventilasi pada bengkel otomotif. Apabila tidak dilakukan pada ruangan yang terbuka, maka perlu sebaiknya dibuat ventilasi udara, karena apabila ada hasil pembakaran dari motor yang kurang baik, dapat menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi manusia. Selanjutnya, penempatan alat-alat. Di sebuah bengkel otomotif kita akan menjumpai beberapa hal, misalnya bahan yang mudah terbakar, bahan yang licin, tajam, alat-alat ukur, dan alat-alat servis. Agar tidak menimbulkan bahaya yang tidak diharapkan, alat-alat tersebut perlu ditempatkan dengan rapi dan baik.
Penempatan alat-alat disimpan ke dalam lemari sehingga pada saat digunakan dapat dicari dengan mudah. Selanjutnya, rambu-rambu kelas 3. Untuk mengingat mengenai risiko bahaya saat melakukan pekerjaan di bengkel otomotif, rambu-rambu ketiga perlu ditinggal pada tempat-tempat mudah dilihat. Yang selanjutnya, B. Alat keselamatan kerja di bengkel otomotif. Yang pertama, tabung pemadam kebakaran. Ini merupakan alat pemadam kebakaran standar. Pasir-pasir yang kita maksudkan dalam hal ini adalah pasir kering. Pasir kita gunakan sebagai penutup yang tergenang air atau minyak pelumas yang tumpah. Selanjutnya, kain majun. Kain majun merupakan berbagai kain bekas atau potongan sisa kaos atau baju yang bisa didapatkan dari penjahit. Kain ini digunakan sebagai lap atau lebih dikenal nama majun sehingga kebersihan terjaga. Yang selanjutnya, serbuk kayu gergaji. Serbuk kayu gergaji serbuk yang dihasilkan dari proses pengerjaan kayu. Serbuk ini digunakan untuk menutup genangan air atau terutama minyak pelumas di lantai bengkel. Selanjutnya, kondisi manusia di bengkel otomotif. Pekerja yang akan melakukan kegiatan servis perlu memiliki dasar-dasar pengetahuan mengenai kendaraan bermotor, karena dengan adanya pengetahuan yang cukup, selain untuk efisiensi waktu, juga untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan penggunaan alat kerja ketika melakukan servis sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Pekerja bengkel juga perlu menjaga kesehatan karena dengan kondisi badan yang kurang sehat dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Selain itu perlu diadakan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pekerja bengkel sehingga dapat mengurangi risiko penyakit yang berbahaya seperti keracunan gas. Oleh sebab itu, untuk mengutamakan ketiga pada saat bekerja di bengkel servis kendaraan bermotor, manusia sebagai pelaku kegiatan perlu memiliki kemampuan tentang servis menjaga catatan dan juga perlu mematuhi aturan-aturan ketiga yang ada di bengkel otomotif sehingga meningkatkan hasil kerja. Sekian sosialisasi dari saya. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti dan diterapkan untuk bengkel otomotif yang ada. Sekian dan terima kasih.